kita 96 kan album pertamanya dirilis. Kemudian begitu kita mau rilis album yang kedua tahun 97 98 udah masuk Krismon kan 97. Sehingga ya udah gitu, kita tunggu saat yang terbaik untuk bisa mulai berkarya lagi dan terpaksa nunggu sampai saat ini. Mulanya, Emil mengaku cukup kaget dengan sikap anak-anak didiknya itu. Ketika ia mengontak Cool Colors untuk menyelesaikan album kedua, halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam tayangan infotainment paling bergengsi, Cek dan Cek. Seperti biasanya selama 30 menit ke depan, saya Ade Herlina akan menemani Anda menyimak informasi aktual dan akurat seputar kehidupan selebriti. Dan tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung saja kita simak kilasan-kilasan tayangan untuk sore ini. Setelah lama absen dari dunia tarik suara, 4 cowok ganteng yang tergabung dalam kelompok Cool Colors mengusung album terbarunya. Tetapi di balik itu semua, keempat cowok ini masih menyisakan persoalan dengan Emilia Contessa, orang yang menciptakan Cool Colors. Kabarnya, Cool Colors belum menyelesaikan kontrak albumnya dengan Emilia Contessa. Ada pula cerita menarik dari bintang sinetron Agus Kuncoro yang membuka sekolah seni membuat keramik. Nama Katon Bagaskara sulit dipisahkan dari grup musik Kla Project. Karena bersama kelompok inilah, nama Katon meroket di belantika musik Indonesia. Tetapi di luar Kla, Katon juga bersolo karir dengan mengusung album solonya. Itu sebabnya jangan heran jika suatu saat kita menemui Katon tampil show seorang diri tanpa Kla. Dan itulah yang ditemui Cek dan Recek minggu lalu di Surabaya. Dan jangan lewatkan berita-berita menarik dari kancah selebriti dalam Galeri Selebriti. Setelah diisukan bermukim di Australia, akhirnya Rini S. Bono muncul juga di muka umum bersama sang suami, Ricardo Glael. Pemirsa, setelah album perdananya 3 tahun yang lalu, inilah album terbaru dari Cool Colors. Kelompok vokal yang terdiri dari 4 cowok-cowok ganteng ini ternyata masih menyisakan persoalan dengan pendiri Cool Colors, yaitu Emilia Contessa. Kabarnya mereka mengingkari perjanjian kontraknya terhadap D Production milik Emilia Contessa. Pemirsa, ini bukanlah cerita baru dalam dunia keartisan jika seorang bintang yang diorbitkan pada akhirnya melupakan orang yang telah berjasa terhadap keberhasilan karirnya. Itu pula lah yang dirasakan oleh Emilia Contessa ketika ia mengorbitkan kelompok vokal Cool Colors 3 tahun yang lalu. Kelompok vokal yang awalnya digawangi oleh 3 model pria ganteng ini, Teuku Ryan, Arisya Saleh, serta Surya Saputra ini dikontrak untuk 2 album oleh D Production, perusahaan milik Emilia Contessa. Kelompok ini kemudian mengalami pergantian dan penambahan personil. Posisi Teuku Ryan digantikan oleh Ari Wibowo dan Johandi Yahya yang dulu bertindak sebagai manajer pun kini masuk sebagai anggota. Sayangnya di tengah jalan, grup ini memutuskan kontrak secara sepihak. Setelah menyelesaikan album perdananya, mereka kemudian mengikat kontrak dengan perusahaan rekaman terkenal BMG yang kemudian menangani album kedua Cool Colors, satu yang pasti. Ironisnya, saat Cek dan Recek mengklarifikasikan masalah ini, keempat personil Cool Colors menjawabnya dengan perasaan tak berdosa. Kalau memang benar begitu ya pasti kita nggak akan keluar sekarang ya, itu aja. Jadi kalau memang dulunya ada apa-apa ya boleh, kalau nggak percaya boleh tanya atau bagaimana, tapi ya toh akhirnya kita nggak ada apa-apa dengan siapa-siapa gitu. Jadi ya mohon maaf kalau kalian mengorek tidak bisa ngorek, gak bisa tembus. Meski sempat terdengar isu kalau Emilia Contessa ingin memperkarakan masalah tersebut ke meja hijau, namun akhirnya Emilia menerimanya dengan sikap arif dan bijaksana. Sudah tidak memperpanjang lagi, saya hanya melihat mereka datang ke rumah dengan saya lihat hati yang bersih. Mereka bicara dari hati ke hati, saya tidak ngomong apa-apa, saya tidak nanya apa-apa. Saya hanya bilang, don't worry, saya ikhlas. Kamu, saya doakan kalian berhasil, itu aja yang saya bilang. Sayangnya kearifan sikap Emilia Contessa itu justru dibalas dengan sikap yang tidak arif oleh anak-anak Cool Colors. Mereka masih mencoba membantah kalau kontrak yang pernah Cool Colors buat dengan Emilia bukan 2 album. Kontraknya dulu 1 album. Saya pun tahu karena saya dari awal pun udah ikut setelah itu gitu. Nggak apa-apa, manusia mungkin lupa ya Mbak ya. Ari belum sempat saya kontrak, tapi memang Ale sama Surya 2 album, diselesaikan 1 album. Yang 1 album kita sebetulnya persiapan, tapi pada waktu itu memang mungkin sayanya yang kurang ini ya, kurang cepat-cepat mempersiapkan, atau juga mungkin mereka juga sangat sibuk. Menurut Emilia Contessa, pemutusan kontrak sepihak ini dilakukan oleh Cool Colors saat masa vakum setelah album perdana mereka beredar.
Tetapi karena kesibukan para personilnya di dunia sinetron, album keduanya sempat terbengkalai. Waktu itu Ari lagi sibuk-sibuknya, Ale juga waktu itu pas Ali Topan ya. Heeh, jadi dia juga lagi sibuk bener. Terus si Surya sendiri juga mulai sinetron, jadi memang kalang kabut kita waktu ngatur jadwal, sehingga memang jadi terundur gitu. Kemudian saya sudah tidak bisa lagi mengejar karena Dena juga harus masuk persiapan album kedua apa ketiga ya? Ketiga ya? Kedua, no second. Mas lagi sibuk-sibuknya. Iya, pokoknya lagi sibuk-sibuknya Jadi Dena. lagi keteteran Mama tuh lagi. Jadi memang saya sempat mempersiapkan beberapa lagu buat Cool Colors, tapi kemudian tidak lagi menjadi fokus utama karena saya serahkan kepada Joe. Gitu. Saya udah harus ngurusin Dena karena ya untuk saya Dena sudah harus kejar untuk yang second albumnya gitu, Mbak. No, third. Itu udah ketiga, second ya. Kita 96 kan album pertamanya dirilis, kemudian begitu kita mau rilis album yang kedua tahun 97 98 udah masuk Krismon kan 97, sehingga ya udah gitu kita tunggu saat yang terbaik untuk bisa mulai berkarya lagi dan terpaksa nunggu sampai saat ini. Mulanya, Emil mengaku cukup kaget dengan sikap anak-anak didiknya itu. Ketika ia mengontak Cool Colors untuk menyelesaikan album kedua, mereka selalu mengulur-ulur waktu dengan alasan kesibukan. Belakangan Emil baru tahu kalau Cool Colors telah mengikat kontrak dengan BMG di luar pengetahuannya. Setelah album pertama kita buat, terus selesai, vakum, kita masuk ke BMG. Kebetulan Pak Hadi Sunyoto, produser kita yang terdahulu, yang mengajak kita ke BMG. Sama-sama masih satu holder kok, Musika. Kebetulan BMG major company yang berlabel internasional, kita coba itu. Tapi bukan berarti kita ada masalah dengan Tante Emil sama Tante, nggak ada masalah kita. Malah hari ini diundang, tapi Tante Emilnya lagi sakit mata. Tante Emil lagi sakit mata, gara-gara pakai maskara. Saya sempat bertanya-tanya sebetulnya ya, ini ada apa nih gitu ya. Padahal untuk saya sih nggak ada masalah. Misalnya mereka bilang, Tante Emil kita mau rekaman apa ini. Bener Mbak, demi Tuhan aku ikhlas, bener deh. Aku nggak nih, aku cuma nunggu aja mereka bilang Tante Emil kita mau rekaman gitu di mana. It's okay for me, nggak ada masalah. Cool Colors dibangun Emilia Contessa pada tahun 1996. Yang memberi nama Cool Colors adalah mantan personilnya Teuku Ryan. Sebagai ibu bagi Cool Colors, Emil tidak ingin melahirkan penyanyi-penyanyi yang bermodalkan tampang keren saja. Emil ingin anak-anak didiknya berhasil sebagai penyanyi dengan vokal yang baik. Emil pun memberikan pelajaran teknik olah vokal kepada personil Cool Colors. Saya mendatangkan guru. Jadi saya mendatangkan guru nari dan saya mendatangkan guru nyanyi. Ya, sampai masalah kostum tuh kita sampai nama segala macam tuh kita rundingin sama-sama gitu. Nah, Johan Yahya itu adalah orang yang kita tugasi untuk manage Cool Colors gitu. Kan kita dulu di production ya. Di production itu kita punya Dena juga produksinya dari situ, Cool Colors juga dari situ. Nah, terus di production ini menugaskan Johan Yahya untuk menghandle Cool Colors. Memang Mbak Emil yang membina kami, menemukan kami, membesarkan kami. Ya, betul sekali. Walau merasa dikhianati, namun Emil tidak ingin memperpanjang persoalan lagi. Dalam menyikapi persoalan ini, Emil lebih memilih bertindak sebagai orang tua. Emil memetik pengalaman berharga dari kasus ini. Oh, banyak sekali yang saya pelajari. Saya banyak sekali yang saya pelajari karena dulu itu saya terlalu di production itu manajemennya itu kekeluargaan gitu. Jadi banyak teman-teman yang memperingatkan saya tidak seharusnya begitu. Ini adalah profesi, jadi harus di-manage secara profesional gitu. Dan sepertinya untuk ke depan saya lebih mengarah ke sana. Walaupun nanti silaturahminya itu kekeluargaan, tapi tetap ya bisnis gitu. Pemirsa, jika banyak artis yang tertarik dengan bisnis warung tenda atau butik, justru bintang sinetron Agus Kuncoro lebih memilih membuka kursus seni keramik. Pemirsa, tampaknya berkesenian lewat sinetron belumlah cukup bagi Agus Kuncoro untuk mengekspresikan jiwa seninya.
Bekerja sama dengan teman-teman dekatnya, mantan mahasiswa seni rupa Institut Kesenian Jakarta jurusan seni patung ini mendirikan sekolah kursus seni keramik. Manusia tuh butuh untuk berkesenian gitu loh Mbak. Nah sekarang lewat pendekatan berkesenian apa yang paling bagus, yang nggak begitu membutuhkan talent. Ya, saya pikir keramik gitu. Yang dibutuhkan di keramik adalah kemauan, terus kecintaannya mereka dan ketekunannya mereka. Itu aja, talent tuh nomor 12. Oke. Menurut Agus, ia melihat peluang cerah dalam bisnis keramik ini di masa depan. Sekarang ini peluangnya bagus banget ya untuk keramiknya. Kalau sebagai industri, kita bisa kerjasama ekspor. Banyak yang mengira ekspor keramik dari Indonesia. Terus, kalaupun buat pribadinya sendiri, mereka bisa menjadi seniman keramik. Itu kan ada dua. Mereka bisa menjadi seorang industri, mereka bisa menjadi seorang seniman. Dua-duanya menghasilkan duit kan. Di tempat kursusnya yang berlokasi di Kemang Selatan ini, Agus Kuncoro menyediakan seluruh fasilitas pembuatan keramik sampai selesai. Dalam waktu singkat, tempat kursusnya ini diburu oleh peminat termasuk oleh para artis. Sampai sekarang sudah yang mendaftar sekitar 30. Dan kebanyakan perempuan ya Mbak ya. Laki-lakinya hanya sekitar 4 sampai 5 orang.